Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan tanggapan tentang materi makroekonomi Islam tentang perekonomian tertutup dengan kebijakan pemerintah dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis. Sama seperti pembahasan yang sebelumnya, kalau yang sebelumnya kita membahas perekonomian tertutup tanpa kebijakan pemerintah, maka sekarang kita akan membahas perekonomian tertutup dengan kebijakan pemerintah. Apa sih bedanya? Bedanya kalau yang sebelumnya perekonomian tertutup tanpa kebijakan pemerintah adalah perekonomian dua sektor yang hanya meliputi perusahaan dan rumah tangga. Sedangkan perekonomian tertutup dengan kebijakan pemerintah adalah perekonomian tiga sektor yang meliputi perusahaan, pemerintah, juga rumah tangga. Dan mereka bertiga mempunyai peran masing-masing dalam kegiatan perekonomian, di mana perusahaan memiliki peran sebagai produsen, rumah tangga berperan sebagai konsumen, dan pemerintah sebagai konsumen juga. Namun pemerintah mempunyai peran di antara keduanya, yaitu memungut pajak. Dan setelah ini kita akan memberikan penjelasan mengenai siklus perekonomian tiga sektor yang di dalamnya berisi tentang hubungan di antara perusahaan, pemerintah, dan rumah tangga. Nah, kita bisa melihat dari siklus ini bahwa perusahaan diantaranya adalah memberikan pajak perusahaan kepada pemerintah, dan rumah tangga juga memberikan pajak perorangan kepada pemerintah. Dan pemerintah memberikan gaji dan upah kepada rumah tangga, sedangkan pemerintah memberikan pengeluaran pemerintah kepada perusahaan. Dan di sini juga ada siklus lainnya yang menjelaskan hubungan di antara ketiganya. Campur tangan pemerintah dalam perekonomian ini membawa dua pengaruh penting. Yang pertama adalah pajak yang dilakukan oleh pemerintah menambah pengeluaran agregat pada industri dan rumah tangga. Yang kedua adalah pajak ini memungkinkan pemerintah melakukan perbelanjaan, sehingga ini membuat perbelanjaan agregat meningkat. Dan setelah ini kita akan membahas mengenai aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan, di mana pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah adalah pendapatan pemerintah. Pengeluaran pemerintah ke sektor perusahaan adalah pembelian barang dan jasa yang diproduksi perusahaan. Aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke rumah tangga dan adalah pembayaran atas penggunaan faktor-faktor produksi rumah tangga oleh pemerintah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pendapatan yang diterima oleh rumah tangga yang akan digunakan untuk tiga tujuan. Yang pertama adalah sesuai dengan perannya, yaitu sebagai konsumen. Yang kedua adalah untuk ditabung, dan yang ketiga untuk membayar pajak. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pembagian pajak. Pajak dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pajak langsung, dan yang kedua adalah pajak tidak langsung. Pajak langsung sesuai dengan namanya, pajak ini dipungut secara langsung kepada pihak yang wajib membayar pajak. Dan yang kedua adalah pajak tidak langsung. Jadi pajak ini dibebankan kepada atau dipindahkan kepada orang lain. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk pajak pendapatan. Pajak yang pertama adalah pajak regresif, jadi persen pajak turun ketika pendapatan naik. Yang kedua adalah pajak proporsional, persen pajak tetap untuk berapapun tingkat pendapatan. Dan yang ketiga adalah pajak progresif, di mana persen pajak naik ketika pendapatan naik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai efek pajak terhadap konsumsi dan tabungan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.